mereka dia pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kau sendiri. Itu. Nah, itu berarti kesalahannya ada pada Bang Zuma. Bagaimana Bang Zuma tahu itu merujuk kepada Paulus? Nah, Lalu makanya kalau bukan Paulus siapa? Orang ya makanya Farisi ini Bang yang Zuma. menjelajahi daratan siapa, Bang? Bang Zuma kalau tidak pernah kan masuk ada Kristen, Bang tidak Zuma. akan mengerti namanya Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Gitu Ya, ya Bang Zuma. orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajak orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya, itu siapa orang Farisinya? Jadi gini Bang Zuma, konteks tadi Matius berapa tuh yang Bang Zuma baca? Aduh, baru mau cari, kupikir udah tahu. Inilah kelebihan orang Kristen, bernarasi tapi tidak tahu dalil. Matius Siapa juga yang 23. hafal itu Alkitab semua dari Kejadian sampai Wahyu. Kita orang Kristen tidak wajib hafal, cuman Iya, memahami tidak. arti. Bukan masalah hafal. Artinya tidak ada dalam benakmu tentang kitabmu itu. Lagian juga tak ada isi kitab kok kamu jalankan dalam beragama Kristen. Semua cuma mana? doktrin Matius dogma. berapa? Matius berapa tuh? Biar Matius saya baca. 23 nomor 15. Matius 23. Nomor 15. Ini kalau jadi Kristen ya langsung mengerti, tapi ya ini debat ya, enggak apa-apa. Oke. Di luar Kristen hebatnya karena dia tahu dalil dan mengerti. Gini, saya baca. Saya baca biar jelas ya, karena Ya, Abang Zuma silakan. ulang-ulang Abang Zuma baca tapi pelintir gitu. Silakan. Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengerungi lautan dan menjelahi daratan untuk membuat satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah hal itu terjadi, kamu menjadikan dia 2 kali lipat lebih pantas masuk neraka daripada kamu sendiri. Kau jadikan dia orang neraka. Ya. Siapa orang Farisi? Ya, orang Farisi menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, menjadi tokoh bagi orang di luar kelompok Yahudi. Ya itu Bang Zuma, konteks yang di dalam audiens itu. Jadi konteks. Jadi konteks. Ini berbicara oknum. Celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, wahai ahli Taurat. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang, menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang apa? Orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang kita cari nih, siapa yang menggenapi itu? Begitu pola belajarnya. Katanya paham. Bukan Udahlah, menggenapi itu Bang Zuma. Enggak, Ini harus ada orang Farisi, Bung, yang menggenapi. Audiens yang ada di situ, yang sementara Yesus bercakap-cakap dengan mereka itu Bang Zuma. Nah, pintar. Kalau hal kayak gitu, Anda kembalikan pada keadaan seperti itu. Nah, sekarang siapa orang Farisi yang nyebrang lautan sampai ke Roma, menjelajahi daratan sampai ke Arab? Itu siapa? Asumsi di balik pertanyaan Bang Zuma itu mau bilang bahwa semua Alkitab ini ada nubuatan gitu. Jadi kan Paulus ini satu-satunya kandidat, Bung. Dia yang kemudian memiliki 13 buku yang digunakan sebagai senjata untuk menjadikan orang lain menjadi pengikutnya. Siapa lagi kalau bukan beliau? Di dalam pengakuan Paulus, Filipi 3 nomor 6, nomor 7, dia sendiri mengaku sebagai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, Filipi 3 nomor 5, Paulus sendiri nyatakan dan mengaku sendiri bahwa dia adalah orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Diterangkan dalam 1 Korintus 9:20 nomor 21. Paulus kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, kepada orang yang tidak menganut Taurat mengaku juga tidak menganut Taurat. Ini apa kalau bukan munafik? Celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi laut, menjelajahi daratan,
Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Paulus menjelajahi daratan. Celakalah engkau yang menjelajahi daratan, menyeberang lautan. Kisah Para Rasul 27 nomor 1 sampai 7 sampai 2, bahkan sampai 20 dan seterusnya. Paulus jelas di situ menyeberangi lautan, mentobatkan orang. Kisah Rasul 17 di situ Paulus banyak kemudian mentobatkan orang. Dan ingat, apa ending daripada Matius 23 dalam satu perikop? Apa kata Yesus? Di situ diterangkan bahwa semua ini akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Angkatan jahat, baca nomor 32-nya. Mereka tidak akan lolos dari neraka. Siapa mereka ini? Keturunan para pembunuh para nabi, ular beludak, keturunan nenek moyang orang-orang Farisi. Keturunannya disebut ular-ular, keturunannya disebut ular beludak. Dan itu akan tergenapi oleh angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Orang yang menjadikan tanda kebangkitan Kristus pada hari ketiga. Siapa itu? Paulus in the gang. Kalian. Oke, sudah ya Bang Suma ya. Nah, silakan. Ya, jadi itu salahnya bukan di Alkitab, salahnya ada di otak Bang Zuma. Ya sudah, yang benar yang mana? Bentar. Yang benar yang mana? Mencocokkan itu dengan Paulus. Ya, silakan yang benar yang mana, silakan. Nah, saya kasih Anda berbicara 1 jam. Tolong tunjukkan oknum yang dimaksud Yesus di sana, silakan. Saya diam. Sebenarnya tadi Pak Zuma udah baca ayat penutup ya. Saya baca dari sini Pak ya supaya lebih jelas. Ayat 36. Sesungguhnya ya kan, aku ini Yesus kan berkata kepadamu, semuanya ini akan ditanggung orang-orang zaman ini. Ya, ini berbicara konteks orang audiens yang ada di sini, Abang Zuma. Iya, siapa di situ? Paulus sesaman enggak? Paulus sesaman enggak? Iya, tapi tidak ada di sini, di tafsir ke Paulus tidak ada di sini. Satu Lalu ayat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Pun tidak ada. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan siapa? Bukankah di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5 disebutkan orang-orang Yahudi berteriak, kemudian apa teriakan orang-orang Yahudi? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di luar dari seluruh bangsa yang beradab, dan dia adalah tokoh dari sekte Kristen. Masih kurang? Gini, Bang Zuma, coba Bang Zuma baca di ayat 13, ayat 14, ayat 15, ayat 16. Apakah itu merujuk kepada satu orang yang namanya Paulus? Nah, ini kesalahan dalam membaca. Saudara, Entar Bang Zuma, entar. Di situ dibilang apa? Celakalah kamu, hai ahli Taurat. Ini banyak orang di sini, orang-orang Farisi. Banyak orang itu orang kan? Nggak merujuk kepada banyak Paulus. Orang itu oknum kan? Seperti itu. Ini audiens yang ada di sini. Banyak orang itu oknum kan? Dengan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Banyak orang itu oknum kan? Abang semua bisa lari lagi ke ayat 20 pasal sebelumnya itu. Di situ kan ada pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Nah, jadilah diskusi atau perdebatan di situ sehingga lahirlah teguran keras yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Abang semua bawa lagi ke Rasul Paulus? Kegagalan di sini bukan pada Alkitab. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Otak Bang Suma itu yang salah menginterpretasi. Demikian. Sekarang kamu tunjukkan kepada saya orang Farisi yang mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya itu siapa? Saya tunggu. Ya ini yang ada di orang-orang yang ada di konteks ini. Iya, siapa? Ya, nah, kita perlu tahu, tidak perlu harus kita tahu itu siapa. Nggak bisa begitu dong, nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Coba Anda baca di data nomor 2-nya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, siapa yang mengotori mulutnya dengan Torah, tapi tidak ada dipraktekkan dalam hidupnya sebagai orang yang beragama? Siapa? Bang Zuma jawab dulu.
berapa banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang dimaksud di sini? Ada berapa banyak? Bang Suma sudah Banyak, sudah ini banyak, hitung? Ada berapa banyak? banyak. Nah, justru Banyak. itu Bang Suma karena ada banyak, enggak bisa Bang Suma lari ke Salah satunya siapa? gitu. Termasuk Paulus nggak? Dia termasuk Paulus, tapi bukan Nah, berarti termasuk Paulus. Ya sudah, nggak usah kau nangis. Kalau kau sudah Paulus mengakui itu- termasuk Paulus, ya sudah. Paulus ini oknum, termasuk di dalamnya. Sekarang, agama yang dibangun oleh Paulus itu agama apa? Pengikutnya adalah orang neraka. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru Paulus itu bertobat, ya kan? Awalnya kan dia mau membunuh pengikut Kristus. Akhirnya dia bertobat Bang Suma. Jadi enggak semua ahli Taurat. Saudaraku. Ketika saya bilang, nah ini kesalahan logiknya di sini. Saudara, Bang Suma itu Paulus udah itu melanggar yang namanya generalisasi falasi. Ya karena di Paulus sini ahli itu dua Taurat, kali Bang Suma bertobat. bilang bahwa semua orang Farisi tidak seperti itu kegagalan dalam menalar. Bang Suma. Bukan, cara Anda kemudian untuk menyembunyikan Paulus itu bagus, unik, tapi nggak bisa. Nggak bisa orang Yahudi aja teriak dia penyakit sampar yang menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia orang yang beradab. Itu data di kitabmu. Kalau Kenapa saya pula pakai kau mengatakan logik- saya salah? Bang Suma, kalau saya pakai logiknya Bang Suma ya, misalkan nih anaknya Bang Suma itu bersekolah di contoh di sekolah mana, SMP mana lah gitu. Terus karena ada satu orang berbuat salah di situ, jadi semua anak di situ jadi salah. Nah itu kegagalan dalam Abang Suma menalar. Ya oknumnya gitu. Demikian Ya, pula oknumnya ahli Taurat Paulus. dan orang Lucu Farisi yang ini. dimaksud di sini bukan semua. Contohnya Paulus. Akhirnya dia Bukan bertobat. semua. Dia jadi Kita menjadi tidak rasul. bisa. Kita tidak bisa kemudian menebak yang lain kecuali Paulus. Hanya Paulus. Kalau Anda mengatakan pertobatan, Paulus itu sudah dinubuatkan pertobatannya oleh Yesus. Yesus kemudian bernubuat tentang orang yang bertobat tapi setelah bertobat jauh lebih jahat lagi. Itu Yesus sudah nubuatkan Paulus tentang itu. Di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 50. Paulus sudah dinubuatkan sebagai orang Farisi yang berasal dari angkatan jahat yang bertobat, tapi setelah bertobat dia malah semakin gila kejahatannya. Baca itu dalil. Ketawa lagi kalau ditanya. Gini, ya saya ini kan debat, tapi gini, kalau saya itu debat tetapi jujur Bang Suma. Debat dengan Saya juga jujur. Kau bilang saya penipu. Dari tadi saya berdalil. Anda berupaya menutupi Paulus pendiri agama saudara. Kapan Anda mengiyakan Paulus? Iya betul Bang Suma. Golong tikar Kristen sedunia, paham? Biasanya ini, saya sudah menghadapi banyak kemudian manusia-manusia batu. Manusia-manusia batu. Sudah sering saya menghadapi tipikal-tipikal kayak saudara ini. Jadi gini, Dalil Bang Suma. dikasih menyalah-nyalahkan. Jadi gini, ya itu interpretasi Bang Suma, motivasinya apa? Ya itu bukan, terserah. itu dalil. Saya berdasarkan dalil. Bentar, Sudah penyebutan nama pun. kalau saya Kisah para Rasul 24 nomor 5. saya sebagai Ada orang nama Kristen, Paulus disebut di situ. kita bisa maju lagi ke yang berikut lagi. Kalau saya sebagai orang Kristen, ya itu menafsir sesuai dengan akal sehat, dengan metode yang benar, dan seperti yang saya jelaskan. Nah, Akal sehat kau bilang. gini, kita selesai di sini. Orang kita lanjut. Kristen berakal rupanya membahas Bible. No, tak ada satu manusia Kristen pun yang membahas Bible dengan menggunakan akal, kecuali akal-akalan. Iya, saya akui. Angkat tangan saya kalau itu. Iya, jadi gini Bang Suma, Bang Suma. Yang masalah Paulus sudah ya, itu Kok sudah? Nggak bisa dong. Tak jadi saya boleh. kan sesuai Nggak boleh dengan karena dari sana asalnya kekristenan dari Paulus. Kristen menggunakan akal sehat. Kalau Kristen menggunakan akal sehat sudah tidak Kristen lagi. Justru karena Kristen tidak menggunakan akal, makanya masih Kristen. Nah sekarang ini kita gantian ya. Saya tanya lagi ke Bang Suma sebagai seorang Muslim ya. Boleh ya? Iya, silakan. Ya, jadi begini Bang Suma atau siapa saja yang mau menjawab. Sejauh yang saya perhatikan itu kan orang Islam itu percaya tauhid. Allah itu tauhid artinya bahwa satu mutlak
mutlak satu. Ya kan, sementara kita Kristen itu kan Tritunggal. Allah yang esa itu memiliki ada kejamakan dalam pribadinya itu, pribadi-pribadinya itu. Nah, pertanyaan saya, sebelum segala sesuatu diciptakan, yang namanya ciptaan, malaikat dan bawaan-bawaannya itu sampai kepada kita manusia, bumi dan segala isinya, Allah yang tahu itu, ngapain aja dia sendiri di sana? Hah? Maksudnya? Ya, dia ngapain aja? Maksudnya? Ya, dia sendiri-sendiri di situ, terus gimana itu? Maksudnya? Pencipta langit dan bumi itu, Bung, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakannya, tetapi makhluklah yang akan ditanya. Lu ngapain aja? Setelah gue ciptakan lu ngapain aja? Allah nggak ditanya, Allah ngapain aja? Emang kita manusia ini siapa mau bertanya tentang pencipta langit dan bumi? Makhluk manusia nanti dikatakan dirinya manusia, diberi daya pikir, akal, baru bisa berpikir, baru sadar kalau dirinya ada. Kalau tidak diberikan kemudian serpihan berupa akal dari penciptanya, ya sama seperti batu. Nah, sekarang Bang Suma sekarang justru kita mau bertanya, ngapain Bang Suma Tuhan kan pada saat itu? Gini, Bang Suma kan udah diberi akal sekarang kan, betul tidak? Iya. Nah, berarti Bang Suma udah bisa berpikir logis ya kan? Nah, itu dia sendiri di sana, bagaimana dia bisa membagi atau ada objek untuk dia bisa mengasihi, atau ada objek lain untuk dia bisa mencurahkan apa yang namanya atribut-atributnya. Saya pakai istilah ini saudara sedang mensifati Tuhan dengan sifat makhluk ini. Seperti Tuhan Anda, dewa-dewa lagi berunding dewa-dewanya. Gimana bro, kita ciptakan manusia yuk. Ah itu dewa-dewa itu. Jadi gimana kalau Tuhan itu seperti apa di Islam itu? Tuhan itu ahad. Tuhan itu tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, Tuhan nggak ditanya. Al-Quran yang menarasikan itu, la yus'al amma yaf'al wahum yus'alun. Tuhan tidak mensifati sifat manusia. Ketika dia sendiri, dia merenung, dia merasa tak ada kawan, dia merasa sepi, dan itu sifat manusia. Sementara yang Anda pertanyakan ini berasal dari rasa Anda sebagai makhluk, sedangkan Sang Khalik bukan makhluk. Anda ingin mendudukkan rasa Anda sebagai makhluk terhadap Tuhan, nggak bisa. Berarti Tuhan tidak punya rasa ya? Loh, Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatunya. Iya. Tuhan itu tidak hidup, tapi Tuhan itu maha hidup. Tuhan itu tidak melihat, tapi Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu tidak mendengar, tapi Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu tidak mencipta, tapi dia maha menciptakan. Paham? Tidak bisa kita mensifatkan Tuhan itu dengan sifat manusia. Nah, coba lanjut Bang Suma. Tuhan itu maha kasih tidak? Maha Tuhan itu maha tidak? Tuhan itu maha kasih. Bagaimana itu dia mengasihi sebelum ada itu yang ada yang diciptakan itu Bang Suma? Ya justru karena itulah dia menciptakan. Dia maha menciptakan, makanya dia menciptakan. Justru karena dia sepi, maka dia menciptakan, kan begitu Bang Suma kan? Itu Tuhan lo. Itu Tuhanmu. Tuhanmu itu begitu. Itu barusan Tuhanmu. ngomong sendiri. Itu Tuhan. Di mana saya mengatakan Tuhan sepi? Gimana? Ya, inilah kalau murid Paulus itu begitu. Kalau kau mensifati Tuhanmu rame, jangan kau sifati ke Tuhanku. Kenapa? Tuhan yang satu. Bang Suma, kamu ingin mengatakan Tuhanmu dari sononya 3 kan? Jujur. Dikonfirmasi iya kan? dulu. Tunggu. Saya balik nanya samamu. Kamu ingin pamer bahwa dari sononya Tuhanmu ada 3, betul? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Malu. Kamu itu sebenarnya bukan agama tauhid, bukan agama samawi. Kristen itu agama politeisme.
Paham? Bentar Bang Roma, Cuman bentar. kalian membungkus diri kalian dengan kitabnya Yahudi dalam Abang bentuk Suma. terjemah. Sebenarnya Abang Suma Kristen itu menghindari. agama Abang Suma Helenisme, menghindari pertanyaan ajaran saya. sinkretisme Kalau Abang yang Suma bisa mengkawinkan jawab, ajaran coba. Yahudi dengan ajaran Yunani. Coba konfirmasi Bang Suma, konfirmasi. Hmm, Tadi kan Abang apalagi? Suma sudah bilang maha. Saya bilang Allah yang tauhid itu, SWT itu, dia maha kasih tidak Bang Suma? Abang Suma bilang iya maha kasih. Lah bagaimana segala sesuatu belum diciptakan, itu kasihnya itu apakah baru ada setelah dia menciptakan atau gimana? Iya, Silakan Bang. iya, iya Allah ya Karim. Jadi kalau Tuhan itu maha kasih, lu maunya kayak mana? Tuhan bersama dengan makhluk gitu? Kalau Adanya kasih Tuhan itu bersama ada dengan makhluk objek. gitu? Kasih Atau itu ada Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan itu maha kasihnya muncul belakangan gitu? gini, kasih itu ada objek yang kita bisa. Ya, kasih itu setelah implementasi, kasih itu setelah Tuhan menciptakan. Tapi Nah. pada diri Tuhan, hakikat Nah. Tuhan, sudah sifatnya Tuhan itu maha kasih. Berarti kasihnya itu baru Kasihnya itu baru ada. Kalau mau gila bro, jangan ajak-ajak orang lain. Kamu aja yang gila sendiri. Oke sudah, itulah Udah, jawaban. kamu ke gereja colok pantat pendeta. Udah puas kan? Ini udah nggak beres. Nah, ke gereja colok pantat pendeta, habis itu kau jilat tanganmu, mudah-mudahan otak Tiap bisa berfungsi kali, gitu. Tiap hari debat-debat, tapi ditanya baru satu pertanyaan udah langsung. Ini bukan pertanyaan orang waras, ini pertanyaan orang gila. Pertanyaan orang gila ini pertanyaanmu, bukan pertanyaan orang waras. Kamu itu pertanyaanmu pertanyaan orang gila, bukan pertanyaan orang waras. Orang waras bisa jawab, kebalik. Lah, saya sudah menjawabnya, tapi apa yang kau katakan? Berarti kasih itu baru ada, kan gitu. Itu di agamamu. Itu di agamamu. Itu di agamamu. Makanya ada yang disebut Tuhan junior, Tuhan anak. Paham? Ada yang disebut Tuhan bungsu, Roh Kudus. Itu di kau. Kamu ingin mensifati sembahanku dengan sembahanmu yang dewa-dewa itu. Dewa Bapa, Dewa Anak, Dewa Roh. Kamu ingin mensifatinya. Kamu mau jujur bahwa sebenarnya Tuhan-Tuhanmu itu dari sejak semula sudah 3. Iya kan? Tapi kau malu-malu. Iya kan? Ngaku aja dong. Dari sono Tuhan kami 3 semua. Apa buktinya? Baiklah marilah kita. Sudah 3 Tuhannya. Karena dia salah tafsirkan kitabnya Yahudi. Padahal yang dimaksud di situ adalah dewa-dewa Roma yang memang banyak, rame. Makanya di Wahyu 5 nomor 6, itulah ketujuh roh dewa yang diutus ke bumi, bertanduk 7, bermata 7. Jadi berdasarkan Wahyu 5 nomor 6, Tuhannya orang Kristen yang adalah roh yang bertanduk 7, bermata 7 itu ada 7, saudara-saudara. Udah, kamu turun. Kamu dibawa aja dulu belajar. Cari bengkel otak, kau perbaiki otakmu dulu, atau kau ke gereja, colok pantat pendeta. Habis itu kau ke sini kalau kau sudah rasakan. Moderator kerja. Jangan dibiarkan orang gila mengotori Komal. Moderator juga tidur. Bang Suma ternyata tiap hari lu debat Jangan-jangan ini. dia ikut ke gereja juga ini Otak lu moderatornya. cetek seperti ini ya Suma ya, tiap hari lu debat ini. Waduh, Ya parah, nggak parah. apa-apa, saya dikatain ceteng nggak masalah. Yang penting yang ngatain orang gila, nggak masalah. GP lu bilang gue cetek kayak, yang penting bukan gila kayak lu. Dia ingin pamer. Bang Suman, Tuhan kita sama lo. Tuhan kamu juga sebenarnya rame loh dulu. Sebelum dia menciptakan, oh sudah ada Tuhan-Tuhan lain di sampingnya. Karena kalau tidak ada ya bagaimana dia mengasihi. Jadi punya adik loh. Ya saudara. Ya. Abang saya boleh jawab nggak? Ya boleh bang. Jadi saya bantah ya semua yang tadi disampaikan dalam kisah
mengatakan bahwa dia kurang tidak waras, para imam mengatakan kerasukan roh Beelzebul, itu boleh saja mereka katakan. Tapi Yesus melakukan pembelaan di situ dengan memberikan gambaran tentang kerajaan yang terpecah dan juga keluarga yang terpecah. Setan tidak mungkin mengusir setan, karena kalau itu Mohon maaf. Udah mana? Wih, jangan salahkan Momot dong. HP-nya yang ngehang. Apa namanya? Mati sendiri HP-nya. Berjeda, jadi nggak bisa nurunkan. Enggak, HP-nya mati sendiri itu. Oh, ini kadang janganlah. Ayo, tadi siapa tadi itu? Siapa ya? Lupa namanya siapa ya tadi. Nggak tahu. Saya lihat. Serius band enggak? Serius band kan tadi sudah disuruh turunkan. Iya, jadi begini ya. Saya tadi udah konfirmasi sama Bang Akang Santang. Akang monitor, iya, saya parkun ya. Oke. Tapi saya nyimak. Waktu Bang Zuma suruh turunkan, Akang langsung dijeda. Nggak bisa turunkan gitu loh. Nggak bisa, ngehang, nggak bisa diklik. Nah itu, jadi jangan bilang momot tidur, nonton dong, nonton. Nah ada itu. Ya Heril, suruh Gurunda turunkan. Iya, tapi HP-nya hang. Heril, tes Bang Zuma, Bang. Ya, Abang tidur, Bang? Enggak, itu ada. Enggak ya. Heril. Nora tidur tadi. Mimpi aku ketemu gondrong aku. Moderator nggak fokus. Ini lama-lama yang salahin moderator ku mute betul ini. Rea. Rea, aku reakan. Rena tuh Bang. Hah? Rena Bang. Kirain. Salah ya? Salah Bang. Tapi enggak Bang. Yang salah. Salah. Yang salah tetap Poten. Oh iya, Prince. pintar. Itulah. Prince. Oh, ala si Prince so namang tahe. Nang hadong. Nah, dong halak na. Sip jo babanay. Nang hadong hepeng. Titik. Ini kok teriak-teriak terus nggak ada orangnya kok diteriakin. Itu Bang, di bawah Bang. Ada ya? Oh iya, sorry. Aku dapat teguran. Jangan emosi. Aku nonton di YouTube. Oh, sorry lah Bang. Aku nggak emosi. Bang. Kenapa? Ditegurnya aku dia nonton di YouTube Bang. Di WA-nya langsung. Jangan emosi. Aku nonton di YouTube. Oke, siap. Siap bosku. Aku nggak emosi loh. Bercanda itu. Titik. Kita tanya dulu. Bang, kau nonton di YouTube siapa Bang? Tuh. Kau Ya, tapping titik. lagi Eko. Titik Nggak embun ada. membasahi. Eko Bang Zuma kebesaran. Aku Iya perasaan kan? bukan dengar ekonya Bang Zuma deh. Tapi dengar kayak C. itu apa itu? Oh, kursi. Itu kan? Iya. Iya. Kursi. Itu namanya dalam bahasa Inggris kadera.
Oh, coba abang dekatkan ke jendela baru buang dari jendela bang. Jangan lah. Saya dari tadi di mute, saya yang disalahin, Dablin. Pas berisik. Aduh. Udah di mute dari tadi saya. Apa Bang Zuma tak mau tenang? Dia goyang kanan, goyang kiri, putar-putar, tak bola bale, gitu Kursi maksudnya. goyang punya abang itu. Ya. Ya. Juminten. Kristen Islam, Kak. Halo. Oh, alah. Naik tidak apa. Aduh, si Troy. Kenapa? Kau Troy. Apa yang mau didiskusikan sama kau Troy? Aku ngejar-ngejar si Kian Santang ini dulu, Kak. Ntar dulu. Kenapa? Tahu, lari-lari dia. Udah lalu tinggal syahadat aja lo, susah amat sih. Dia kan apanya Luga. Dia mau Enggak, ngawinin Kak. si itu, Tadi si aku Putri dilawan-lawan Sion sama dia. juga, Mau Kak. ngejar-ngejar gua itu mau ngawinin Putri Sion. Ya Allah, Mak. Kasian. Ya, janganlah kayak gitu. Itu ceweknya The Winnie itu di bawah loh. Ya, pacar aku mantau itu, Ki. Enggak, kenapa kau lawan si Luga, Troy? Si Kian Santang ini lawan-lawan aku sama Luga. Katanya, tuan aku nggak boleh punya kelamin. Kan lucu. Orang tuan kami punya kelamin mana sih? Ada ibunya, ada bapaknya, makanya disebut anak Tuhan. Mana kau nih Santang? Jadi bapaknya Yesus siapa? Bapaknya harus Tuhan, mamanya Tuhan, baru syaratnya penuh. Anak Tuhan, gitu Kak. Oh gitu ya. Harus itu. Masa bapaknya kucing, Bidat kau, mamanya gajah, anaknya cicak. bidat kau. Jadi ibunya Tuhan siapa? Makanya pertanyaannya Allah yang mana yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan? Itu nggak terjawab sama mereka. Kalau ditanya Allahmu ada berapa? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah Anak. Tapi kalau ditanya Allah mana yang gambar dan rupanya sama seperti perempuan, mulai panik. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Roh Kudus yang ribuan abad disembunyikan sebagai sesuatu yang goib, padahal dialah hidup dari keseluruhan kelangsungan di bumi ini gitu loh. Itu yang terpenting Kak. Aduh. Makanya kakak itu yang sangat kuhargain. Perempuan itulah hidup di dunia ini, yang punya rahim itu. Kenapa mereka tutupin itu? Ini kira-kira denom apa lagi kau Troy? Sakit kali kepalaku. Udahlah tadi datangnya nggak beres. Kakak ini jadikan Roh Kudus malah nggak mau, gimana sih? Enggak lah. Kalau aku Roh Kudus ngawur kamu. Jadi trik kedua aja lah ya. Enggak. Jack. Sebentar dulu Troy. Jack. Halo Jack. 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 Oh Jack. Ini namanya si Jack atau si Lek? Lek. Alah Tuhan. Jack. Ntar ya. Sakit kepalaku loh. Tak ada saja lah kalian ini. Oh nggak boleh nyanyi sini Kak ya? Aku mau nyanyi ada Bang Juma pula di sini, nggak enak lah. Jijik kali udah. Coba kau. Mango. Halo Meng. Udah kayak belanja di warung kok nih, Meng. Enggak, mending kalau di warung. Ini kayak di apotik pengambilan obat. Pak Menggo. Halo Pak. Kan? Jadi kau pikir Troy jadi moderator itu enak? Apa enaknya? Tahu aku. Terang aku dulu kau Kak. Aku dihina-hina di bawah nih. Katanya Mormon ini. Parah kali orang ini tapping-tapping. Apa ngomong? Orang dilihat di baik ini. Apa kata orang ini? Bidat kau Troy. Memang kan bisa Apaan? dibedakan.
Tapi nggak berani mereka ini beradu satu koma sama aku, datang ke rumahku pun nggak berani. Tapi ngelabelin gua aneh. Nggak, aku heran ya. Kalian ini yang kalau kayak begini kan udah dikatakan kayak penghujatan lah ya. Enggak lah, di mana kami menghujat? Roh Kudus itu kami muliakan di dalam sosok feminim seorang ibu. Di mana kami hujat? Berarti istrinya Bapak. Yes, istri bapak Itu itu. namanya penghujatan. Lah. Bapak itu kalau sendiri coli. Itu hukum keseimbangan alam, Kak. Ada maskulin, ada feminim. Gila emang lu Oh, itu apa, bidak woy? Si Santang kejang-kejang. Ngapa? Kok coli sih? Ya iyalah. Coli itu artinya cocok liar gitu. Ya betul. Kesendirian itu tidak baik ya. Nggak baik sendirian itu. Sebab hukum semesta juga harus ada sisi maskulin dan feminim. Agar apa? Ada karya. Satu yang melindungi, satu yang memberi Jadi ruang. kamu maskulin, kok maskulin? Aku maskulin dari laki-laki. Femininmu mana? Nah itu kemarin baru cerai ya kan. Jadi duda dulu gua. Oh. Rencana Putri Sion kemarin gagal. Ini sini nanti Apa sini. gagal? Gagal lah. Dia diambil anak tanpa sepengetahuan aku. Ah nggak mau lah. Aku kan pengen anak aku lah ya kan. Oh, jadi hamil sekarang dia? Enggak, ambil anak dia dari Sumatera. Anak siapa dia bilang nggak tahu aku. Oh, kenapa nggak sama Agatha? Agatha ada si Yosep. Ngapain? Udah diusir orang tuh dari apartemen ya kan? Tapi udah nikah kan? Anak ada. Itu loh jadi doxing apa orang tuh buka-buka alamat. Lucu kali. Enggak, aku tengok dia ada Viti, dia udah nikah. Alah. Troy, Lina Wijaya kan diusir sama suaminya. Sekarang di mana tuh si Malampir? Sama si Joseph kan dia ketahuan juga kan di apartemen itu. Lina Wijaya. Iyo. Oh, sama si Yosep juga. Tapi ke rumah Sandi juga sering si Lina. Nggak tahu gua si Sandi juga tuh main. Si nggak tahu lagu cerita orangnya. Setelah kau Troy. Di sana tanya Sandi. Sandi bilang sering ke rumah Bukan, si sini. Lina sama si Joseph juga. 3 orang tuh si Agatha. So mereka. Nggak tahu lah Kak. Udahlah. Enak kali orang tuh diceritain Awak aja mau gengbeng sulit. Aku karena penasaran secantik apa si Lisa, si siapa namanya? Si Leneng, si Linang, si Lina. Cantik menurut kau si Lina, Troy? Yang penting putih, mulus, gak terlalu gemuk. Udah jadilah itu. Oh, dia mulus. Gratis pula ya kan? Kan gratis. Mulus. Gratis. Aku tengok banyak bintik-bintiknya. Ada pula tertengok itu lucu kakaknya. Ada yang Jangan ngasih ajari aku ikan berenang. fotonya. Oh ada. Diam dulu Kak, aku Kak. Oh, kau penasaran? Penasaran aku. Oh, jadi seandainya dia datang sama kau mau juga? Kugas. Apa pula tolak-tolak? Mana cerita? Awak anak Sumatera ya kan? Jangan kasih bangkai kugas. Si blender aja. Tinggal di mana kolek? Tetangga kita ya kan? Jadi kalau Lina datang sama kau juga mau? Mau lah. Aduh. Jangan munafik ya, Troy ya. Apain munafik? Jadi diri sendiri aja lah. Itu di bawah banyak orang kejam-kejam nih. Lihat tuh komen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya pernah lihat Lina Wijaya langsung itu waktu di teater Bandung tuh kayak nenek-nenek dia kok. Kayak gitu. Ini kok dibilang masih si ada Troy yang mau. mulus, Pak D. Aduh, Masih berapa di bawah 45? 45. Ya, gua tahu lepas si Troy kayak gimana lah. kayak nenek-nenek bang. Saya udah jumpa langsung bang. Ki, nggak usah framing kok Ki. Kau lihat mantan-mantan aku Ki, cakep-cakep loh Ki. Nah ini yang saya bilang ini Lina Wijaya. Saya kan jumpa langsung waktu di teater apa? Iya. Apologet Islam pertama Kan itu kan datang dia dia. datang itu. Dia kan nipu itu, katanya ngaku Islam. Ya kan, dari mana Kak? Dari Pontianak. Kakak Islam? Ya. Kebetulan ada kegiatan di Ancol dan saya dengar ada kegiatan api di sini. Saya sangat ngefans sama api, makanya saya datang. Nggak tahunya dia Lina Wijaya. Ya, dikawal oleh orang pakai topi Densus 88, padahal bukan. Nah itu persis nenek-nenek. Tuh. Saya lihat sendiri itu. Belum pernah sih ketemu gue langsung, belum pernah. Saya udah ketemu langsung. Berarti korban filter ya Ki ya? Wah kalau di TikTok mah
jangan di. Jangan gitu, ada Kak Nora di sini. Kak Nora ini juga cantik ini. Asli. Asli apa filter? Asli. Saya kan udah jumpa 2 kali sama Kak Nora, asli itu. Terus siapa lagi, Natalia, Iriani itu asli itu. Kayak gitu memang. Bang Juma asli juga. Asli. Nah, aku pikir ada Bang Zuma palsu. Kak Nora nggak pakai filter, Kak? Aku pakai filter. Tapi Pakai kan? nggak beda jauh. Waktu kita jumpa nggak beda jauh. Agak hitam-hitam pipi Kak Nora ini kalau nggak salah aslinya. Bibir kau. Oh, enggak. Ya memang begitu adanya. Ya cuma tambah filter sedikit lah. Tapi nggak beda jauh gitu loh. Ya, cari Oten lagi, Bunda Nora, moderator semuanya. Beda Mikana. Mikana itu kalau di TikTok itu nampak agak bulat gitu kan. Tapi aslinya petak-petak kanan kiri itu. Mikana itu. Banyak yang bilang Mikana cantik loh. Nah, waktu dia diundang di MGM ya, itu kan di StreamYard tuh. StreamYard kan nggak ada filter tuh. Nah, udah babak belur mukanya. Iyalah. Jadi gini Kak Nora, aku kalau ada di sini, Oten nggak akan berani naik, percayalah. Kenapa gitu bang? Pasti, cek aja nanti. Mau berapa menit gua kasih waktu? 15 menit. 15 menit nggak ada Oten naik, percayalah. Ya, pegang cakap aku. Di Komalnya inspirasi juga gitu sama Papi ya kan. Nah, udah si loading kan di situ kan. Giliran gua naik, yang senior-seniornya lompat semua. Aneh. Gak ada Oten di bawah. Aku nggak tahu mana yang namanya Oten ini. Si Chris, Andi Celebes, Oten dia. Sugar, Cecil, nggak ada. Nggak ada memang. Nggak tahu ya, mungkin karena aku kan ada bikin lagu ya, lagu-lagu. Nggak tahu mungkin orang itu malu kali atau gimana, nggak ngerti. Ya tuh kan, Troy turun aja deh. Udah benar gue bilang. Aku turun dulu lah ya, biar naik orang dia. Bang Jum, assalamualaikum ya, Kak Nora, izin. Waalaikumsalam. Ki, jangan kau bantah-bantah lagi tuan aku. Aman. Walaika. Bang Celebes Oten, enggak, maksudnya aku bacakan daftar tamu nggak ada yang Oten di sini. Emang udah agak waras si Troy itu. Bukan, si Troy kan mengatakan bahwa istrinya Bapak itu kan Roh Kudus. Ya los-los itu. Makanya aku bilang itu nggak menghujat, enggak lah. Kami memuliakan Roh Kudus, tapi ke bapaknya itu menghujat lah. Troy itu Oten, dia pengikutnya si Luga, Titanium. Iya, kayak Luga betul. Nggak ada Otennya, woi. Tadi itu siapa namanya yang naik itu, Akang? Aku nggak perhatikan kalau yang naiknya. Umatnya Nabi Luga, betul. Denom. Samsul, selamat malam Samsul. Ada Samsul ya? Nggak ada Pak Arif. Belum duduk mungkin. Kemana nih? Pak Arif turun. Bentar ya, kita cari Oten ya. Oke, teman-teman. Kita cari Oten, teman-teman. Ayo, Otennya dinaikkan ya, teman-teman ya. Otennya. Ayo. Ayo, buat teman-teman Aliteng, silahkan naik ke atas ya, kita diskusi. Buat teman-teman Muslim, jangan minta naik dulu ya, kecuali narasumber ya. Ayo, digas.
Dibantu tap-tap layar, posting ulang dan di-share-share ya teman-teman ya. Buat teman-teman ahli tank yang mau diskusi silahkan naik ke atas. Ini temanya nih, apa yang Yesus tebus untuk Oten? Ini tema keren nih. Jangan punah dulu Oten, kita nggak ada hiburan loh. Ayo, ini room untuk diskusi, ini room untuk belajar, ini room untuk berdebat ya. Jangan sampai oten-otennya. Syukron, jazakallahu khairan kasiron, Mbak Marsha. Ayo, moderator dicarikan otennya moderator. Bunda Nora. Aku udah tengok loh, tapi jaringanku jelek. Muter-muter aja, Kang. Aku tengok dari tapping aja. Kalau ada yang tapping, aku jambak. Pak Arif kenapa turun tadi, Pak? Turun sendiri. Itu jaringanku. Oh, jaringan abang jelek, Pak Arif yang turun ya? Nah itu dia. Iya. Karena yang bayarin wifi-nya Bang cuma Pak Arif, makanya gitu. Nah, Oh, gitu. mumpung agak bagus ini jaringan. Ayolah naik Oten. Mana dia? Nggak ada loh, Bang. Oh gitu. Iya. Tuh si Dom naik. Oke. Naikkan kau. Bang Zuma doubling. Masa sih? Tadi. Kursinya Enggak goyang. lagi kan? Kursinya goyang lagi. Enggak. Enggak lagi bang. Udah kuatin bautnya. Malah kulem lagi. Nih pakai nasi. Enggak goyang lagi dia. Nanti kayak Bang Andi patah apa tersungkur ke belakang tuh. Kayak pingsan dia. Memang kursi Bang game Andi, ini agak-agak Bang Andi- bahaya. Bang Andi kemarin di sini ya, Hi. Iya. Sama Bang Aang. Mereka mau live nggak bisa. Saya aja sendiri nggak bisa. Lu nambahin lagi 2 orang mau live di sini, mana bisa? TV-nya apa kurang bagus gitu. Bukan, memang ini tempatnya ini rupanya susah jaringan karena gedung-gedung sini saling menghalangi satu sama lain. Blank spot. Gitu. Selamat malam. Handi Celebes agama apa? Ya malam. Oh. Ada yang bisa dibantu? Bang Handi. Maaf. Bang Handi udah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya Bang Arif, gimana kabarku di Makassar? Tuh, lagi di Makassar, Pak Arif. Iya Ustaz. Masya Allah. Saya kemarin Apa nggak diajak? Besok ke Bang Bani? Bone. saya kemarin sidak rumah hobbit. Alhamdulillah. Mumpung tempatnya nggak ada. Mumpung orangnya nggak ada, saya sidak kemarin. Ya Allah ya. Belum selesai ininya pembangunannya, Abang. Wih, Sementara. saya informasikan di rumah hobbit itu sedang dibangun singgasananya guru kita di sana. Saya tanya, ini bangunan apa? Ini untuk guru katanya. Wah, ya. Tempat Sampai ini kapan Bang nih istirahat Jakarta? kalau ke sana kan. Akhir bulan, akhi. Karena ada kegiatan di
diminta oleh sahabat-sahabat dari Wahda untuk Wahda Islamiyah untuk kasih kajian apologet untuk junior pemula kepada dai-dai. Oh, nggak salah tanggal 1 tanggal 2 acaranya November. Jadi sebelum tanggal itu insya Allah saya di Makassar. Ada rencana ke Kaltim nggak bang? Pelantikan Iqbal. Kaltim bulan berapa itu? Ya itu dia. Bang. Rencana sih Kaltim itu sekalian hari mualaf Banyumas. Oh, Natalan. Oh gitu. Ya, Oke. Bisa lah insya Allah. Desember berarti. ya mudah-mudahan terlaksana sih. Amin. Bang Arif sempat cek nggak samping masjid di situ nanti lokasinya loh, sekolah apologet. Iya. Pesantren samping kita. masjid. Iya, samping masjid itu saya ditunjukin. Wih, itu view-nya Masya Allah. Itu ada danau bang ya, danau Iya. Bili-Bili itu. Iya. Waduh. Dekat luar masjid. biasa. Iya. Itu yang pas bibirnya itu lahan kita juga itu bang. Iya. Kurang ditunjukin lebih sama. kru di sana ya. Iya. Bangun villa. Yang di masjid itu ini, iya rencana bikin ini, penginapan pas di bukit itu yang di samping danau. Ternyata tetangga. Insya Allah. Tetangganya juga punya itu ya bang ya, mau wisata juga ya, tetangga kita itu. Siapa itu? Ya, yang deket-deket rumah Hobbit ada juga wisata lain. Cimori. Oh Cimori. Enggak, sebelum Cimori, Ada depan rumah Hobbit udah ada itu. Iya, yang danau apa itu? Oh iya Alfat. Lanjut, hotel udah masuk. Alfat. Aduh, baik sekali dong. Padahal 2015 belum apa-apa di situ kan, Hutan itu. masih hutan kan. Iya. Halo, selamat malam saudara pedagang nanas. Apa kabar? Pop. Halo Pop. 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 Saudara Popo. Ih. Wih. Dam. Dam. Dompet. Dam. Dumpster. Dam. Ini manggil orang apa manggil apa sih? Ini bang, dumpster. Dam. Dia nggak tahu nyalakan mute. Dompet. Ah, udah kundang tuh, buka mute-nya, Kak, Bang, Tante, Om, Opung, Nembaru. Pecinta. Ya, Ayah, selamat malam. Opung pula. Abang, agama apa, Bang? Islam. Ya, Dia tahu. ada yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Dompala. Nggak ada. Masa dibilang dompala? Gak ada bang, abang tertekan nggak? Terpencet? Oh, Ngaco. mana tahu dia bilang maaf terpencet. Drakor, sorry. Drakor. Tadi Drakor tadi ini itu drama yang korpo. mana ya? Korban Tuhan apa? mengutus Tuhan menyerahkan kepada orang berdosa agar dosanya diampuni. Seru ya tadi. Gimana? Ngaku dia. Gue yang nanya gugup dia. Wah jebakan ini katanya mikir. Tuhan mengutus Tuhan untuk diserahkan kepada orang berdosa agar dosanya diampuni. Kacau. Drakor. Siap. Saya tadi tertarik dengan logikanya Bang Billy itu. Waktu sore ya. Gimana bang? Katanya Nabi Adam itu kesalahannya berapa? Cuman satu.
Jadi warisannya banyak kok, jadi tambah banyak gitu loh. Bahkan kalau saya lihat itu dosanya Yesus lebih banyak daripada dosanya Adam, Pak. Kalau Adam hanya makan buah sebiji, Yesus ngambil keledai orang. Mana dosanya lebih berat tuh, Pak? Padahal sama-sama dilarang kan, jangan makan buah. Nah, di Keluaran 20 itu tentang hukum Taurat di terakhir itu, jangan mengingini keledai orang lain. Nah, Yesus mengingini keledai orang lain. Apakah lebih berat dosanya? Ustaz Sugi kayak kecil suaranya agak jauh ya? Masa iya? Tes gimana? Tahu tuh. Dah. Pakai shortcut mahal-mahal nggak bisa pakai. Tuhan maha berkehendak. Tuhan mau menghendaki keledai, ya itulah yang jadi. Jadi apa, Bang? Ya itu jadi Jangan-jangan- keledainya orang. Jangan-jangan rumah Hobbit tanahnya dia juga Pak Cuma. Ya Tuhan maha berkehendak. Siapa yang ngorong? Nggak ada yang ngorong. Jadi sejarahnya itu tanah rumah Hobbit itu begini Pak Arif. Itu kan dulu nenek moyang saya dari Bone itu, dari Palakai itu. Ya tanah adat gitu kan. Ya ke kota, ke Goa itu melalui jalur itu, jalan kaki atau berkuda zaman dulu. Masih penjajahan Belanda gitu. Transilah di situ, makanya rumah-rumah itu kan rumah Bugis tuh. Gitu. Saya disasarin itu berangkatnya masuk kuburan Cina. Iya betul. Disasarin Google, disasarin Google. Lah kok kuburan Cina tapi nyampe juga. Masuk ke dalam pelatarannya. Ih, nggak lewat kuburan Cina. Oh gitu. Iya. Masya Allah, perjuangan dan doa. Sama siapa aja ke sana tadinya, Bang? Sama adik-adik kita. Saya bilang banyak ini- orang ya. Nah ini nanti saya bilang tahun depan insya Allah kita bangun pesantren. Siap Bang? Amin, ya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu cita-cita kita dari dulu, Bang. Alhamdulillah. Laksana. Mestinya Bang Arif, adik-adiknya Bang Arif itu termasuk mulai dari atas ke bawah itu kalau mau weekend gitu ya, wajib absen di Bolangi Bang gitu loh, buatkan SK. Jadi kemarin Bang. Iya Bang Cuma ya. Iya. Kemarin itu mereka ada agenda mau ke Malino. Iya. Membawa satu kantor. Begitu ngeliat itu, kita pindahin ke sini aja, cocok saya bilang. Nah itu dia Bang Cuma. Outbound atau camping atau apalah gitu kan. Ada PMG. kolam renangnya saya bilang. Ada kolam renang di Malino, nggak ada kolam renang, di sini ada saya bilang. Allahu Akbar. Belum lagi nanti kami diundang untuk presentasi ya di Iya, Bang. kantornya, Masya Allah. Saya bilang tadi, saya bilang sama Bang Juma, nggak perlu Bang Zuba yang turun, nanti nggak jadi presentasi, malah minta potong orang. Iya. Nggak Allahu apa-apa, Bang, kalau Akbar, Masya Allah. kalau Bang datang lebih baik, itu lebih bagus, mantap. Iya, Insya Allah, Bang. Karena Ngomong-ngomong Gurunda, Jupri kenapa hilang ya Gurunda? iya. Nah, ini bagus judulnya nih. Judulnya tadi mana bagus tuh? Udah ganti akun dia, Bang. Oh, ganti akun. Bang Erlin Sintiawati apa? Erlin Sintiawati, apa kabar? Ervin Jaya. Ada yang doubling. Saya doubling, saya enggak. Enggak. Ervin. FD. Ada lagi panggil gua Ustad di bawah, nggak enak banget gua bukan Ustad. Wih, dirubah itu tulisan. FD. FD12. FD. Woi, kalian yang naik ini, woi, janganlah kita teriak-teriak malam-malam, woi. Jadi sejarah tanah di Bolangi gitu loh Bang Arif. Jadi sebagian itu sebenarnya hak saya dulu itu.
tapi saya wakafkan ke Banjuma Bang Arif, terutama sama sebuah masjid gitu. Alhamdulillah. Saya dapat ceritanya. Saya dapat ceritanya itu. Maka di situ kan Bugis ya, Bugis semua itu. Bugis. Benar. Bugis Bone. Orang Bone. Sebenarnya kalau saya bisa saya mau gugat Banjuma, bisa saya gugat dia karena apa ya namanya surat-suratnya. Salah kartu keluarga. Iya. Gimana cara yang menggugat udah diwakafkan? Enggak, tadinya sebelum saya wakafkan gitu loh. Oh, sebelum diwakafkan. Karena ini juga kan karena Bunda Nora juga akan terlibat, jadi saya wakafkan aja lah. Itu aja sih. Terlibat. Bunda Nora udah pernah ke sana belum? Bunda Nora udah pernah Belum. ke rumah Hobbit belum? Ini saya informasikan karena saya baru kemarin ke sana. Kalau kita di rumah Hobbit di atas bukit itu bisa lihat suku Minasa sama kota Makassar dari atas. Wah, luar biasa ini. Minasa itu dingin itu ya? Enggak Ini juga loh, kecuali musim hujan baru dingin. Oh. Iya. Aku lihat dari VT saja dengan video. Kalau malam aja dingin, kalau siang Iya. panas. Panas juga. Kemarin ada awan, Bang. Pas saya ke sana, Kabut. saya enggak awan, saya nongkrong di kolam renang itu. Kabut awan. Masya Allah. Iya. Ya Allah, saya bilang. Luar Iya. biasa. Kabar terakhir yang saya dapat dari WA Gurunda, ternyata sehabis debat sama Gurunda tadi sore, Christian Jupri kena serangan stroke ringan, stroke ringan. Bukan serangan panik. Bukan, stroke ringan. Akang ini dari tadi loh. Tapi yang kasihan Jupri itu. Banyuman, di sini temanmu banyak ya. Nanti aku DM kamu, kita ribut kata dia. Mana sih? Dia mau permalukan saya di DM. Sementara kami cuma berdua, gimana saya mau malu? Aduh. Ini Bang Marcelo kemana ya? Biasanya gini hari datang ya Marcelo. Kemana ya? Lucu juga. Telepon aja, Bang. Abang kan udah punya nomor. Tunggu saya telepon. Gorba. Istirahat beliau, Bang Andi. Enggak, dia sampai pagi kok itu cuma mana ada artis tidur cepat. Biarin aja, kesini juga nanti dia bete. Soalnya nggak ada Oten. Apa kek putar videonya siapa kek? Videonya siapa? Lina Tidak Jaya atau siapa gitu. Mending putar video Bu Nora sama Pak Bombok. Aduh, Oh, bisa. Janganlah. Bisa juga, bisa. Janganlah. Bisa. Nggak usah. Penasaran juga saya menonton. Nggak ada itu. Ridwan mau naik itu. Mana dia? Nggak ada permintaan naik. Kena sama Nora langsung melunak dia, Bung. Suruh hak dia, Pak D. Aku Iya. difitnah Bu Nora katanya. Wih, siapa yang fitnah? Saudara sendiri katanya. Walah, kasihan. Ya, Gian. Mudah-mudahan Kristen. Ya, Halo, aturan- selamat malam. aturan jawabannya Kak Nora kan nggak usah khawatir, orang Yesus aja dikatain gila sama saudaranya sendiri. Itulah jawabannya. Aduh. Gian. Ya Allah ya Karim. Mama Pura-pura Abang ngorok. yang tahu besar semalam telepon Bang Zuma, candu ketawanya. Patrick B2 ngorok. Aduh. Siapa lagi ini? Mulyadi. Mulyadi SE.
Sarjana ekonomi. Sarjana. Ganti aja, jangan mulia di SE. Batula SE bagus. Betul SE. Menteri Mulia ada di- yang Nggak ada loh. Coba teman-teman pantau di Komal mana yang ada otennya 2, suruh 1 orang sini. Daripada 2 orang sana, yang 1 diam, mending taruh sini 1. Yang penting jangan ngeyel, jangan mendogma, jangan menghujat. Macam mana gitu? Tadi di Ustadz Arif rame tadi. Nah, suruh ke sini. Tapi saya udah bersihkan satu-satu di Ustaz Arif. Bersih, udah bersih Bang Pade. Bersih sudah. Saya Tinggal- terus turun. Sampaikan bahwa di sini tak ada otennya. Yang oten yang antri di sana daripada nggak dikasih ruang bicara ke sini. Itu habis loh. juga udah. Ini ada teman kita datang. Imeng. Siapa bang? Itu? Meng. Memeng. Imeng, udah yakin bang, naik pun diam ajanya mereka. Cemananya kalian ini woi? Yang tertekan kalian, terpincit kalian atau cemananya? Walah. Imeng, akan di mute-nya. Imeng. Mau ngerepot guys. Lasuk batu. Maksudnya apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Bunda, Ya. Gerenda ada yang mau mualaf tapi masih ada kebimbangan di roomnya Bang Loading. Itu Masya barusan Allah. baru naik Bang Inspirasi Kehidupan mau menanyakan tentang kebimbangan dalam keimanannya, makanya Bang Inspirasi lagi berdiskusi, barusan baru naik itu Bang Inspirasinya. Masya Allah. Keluarga itu kalau bisa mungkin Gurunda atau siapa, mungkin Ustadz Sugi yang bisa memberikan penerangan. Izin menyampaikan aja Ustadz. Ya, makasih bang. Ya, makasih udah dinaikkan Bunda. Ya, Terima sama-sama. kasih, sama-sama. Khairunas, Khairunas. Ayo Oten, naik Ten, sini Ten. Kayaknya udah Inilah. pernah Oten. Di semua room nggak ada loh Gurunda Oten. Di Oten di apa di grup mereka pasti ngumpul. Pindah agama Bang Zuma. Kok kurang asam yang typing ini, Bah? Coba tengok siapa namanya nih. Pindah agama Bang Zuma. Oh, pindah Bang Zuma. Saya pikir aku suruh Bang Zuma pindah agama. Jangan. Saya mantau di sana masih mau belajar, belum. Kalau udah nyetor KTP itu baru. Belum. Jangan-jangan Noten sudah pindah ke aplikasi lain. Ya siapa dia? Sudah punah kali. Tapi dengan sering kita diskusi ya, itu mereka sebenarnya sudah mulai kebingungan. Dulu yang namanya Mikana itu aktif Tritunggal begitu. Setelah dia mendengarkan, dia berubah pikiran, berhenti menjadi Tritunggal, menyerang Tritunggal dia. Dulu yang namanya Herdi, hujatannya minta ampun terhadap Islam. Sekarang mundur menjadi, berhenti menjadi Tritunggal, menjadi Oneness begitu. Jadi mereka ya semua gara-gara Banjuma. Gitu. Ada nggak video yang terbaru buat mereka nih, si Edis sama Rudi? Ada nggak? Kalau ada putarin dong. Belum. Yang jelas Edis terakhir itu ngomong kayak gini. Yang tidak percaya Yesus itu bertuhan, ya Kristen siapapun yang tidak percaya Yesus Tuhan,
dia gila. Gitu. Videonya Wak Labu mungkin ada yang baru. Ada tuh yang dia tunjukkan apa itu kan? Donasinya jumlahnya berapa? Udah itu ya. Udah itu lama. Yang Yang hampir terbaru 1 coba. M. Oh itu belum dibuka itu, belum nonton kita. Ambil Ini kan dong ada, buka di lihat sini ini. dong. Uangnya nih 700 sekian. Hampir bulan 12 tapi rumah apologi tidak ada berdiri kan katanya. Kalau mau meriak, banyak mak mani malu bulu. Nah, bisa Kenda. Ambil kasih siapa gitu. Akang buka. Boleh. Marcelo. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum Bang Marcelo. Oh, Islam ya? Mantan. Saya Katolik mantan, Bu. Mantan Islam. Iya, Atau nggak kenal sama Bang Marcelo Jorgi, Kak Nora gimana sih? Ini Enggak, aku nggak kenal. Sultan Jorgi, Marcelo Bunda Nora Jorgi, itu nggak Adam pernah kenal Jorgi, dengan artis. Bunda Nora kenalnya dengan Bentor. artis papan atas. Ya semuanya kali harus kenal. Bang Enggak, Marcelo aku nggak kenal Bang. Maaf ya Ya nggak Bang. apa-apa lo Nora. Bentar, izin saya mau puterin ini Gurunda. Debat si berantem nih Lina Wijaya sama Metatron nih. Nah itu. Si Edwin. Menarik. Saya gedein dulu. Silakan. Ya, selama kakak berapologet, kakak ada berzina nggak? Berani sepil sih, katanya mau nyepil tadi. Pembicaraan kita di telepon di spill dulu. Selama kakak berapologet, kakak ada berzina nggak? Silahkan kamu spill dulu pembicaraan tadi yang kamu bilang. Sebentar ini saya lagi di jalan. Nah ya sudah, kalau gitu kamu sampai dulu, nanti tolong kamu spill pembicaraan kita di telepon. Jadi teman-teman tahu kebenarannya. Saya maunya seperti itu, baru kamu maju ke live. Oke? Oke ya? Ya kan kamu tadi membawanya ke situ. Sebentar, ya? sebentar. Kamu tadi membawanya ke situ. Sebentar, dengar ya. Sebentar. Aku buka laptop dulu, bentar. Iya, nggak apa-apa, ditungguin. Ya intinya saya telepon dia pagi-pagi hari apa ya, saya lupa bentar dulu. Saya pulang dari Bogor liburan tuh hari apa ya? Nah itu saya tanya, Win, kamu ada masalah apa? Kenapa saya disuruh Yosef marah-marah ke nomor telepon saya, lalu suruh saya pindah ke Belanda aja datangin kamu, ada apa? Kamu sama Yosef, saya tanya begitu, bukan yang lain-lain. Terus lalu mulai kamu cerita tentang pembongkaran data, tentang profesimu, pekerjaanmu. Aku bilang, ya sudah, aku cuma mau tahu itu aja. Terus data itu A1 kah? Menurutmu A1? Oh ya sudah. Hanya sebatas itu kok, pembicaraan gak ada lain. Itu juga aku yang nutup. Udah, kalau kamu mau spill pembicaraan itu, spill lah. Ya, teman-teman di bawah, ya silakan. Moderator punya otoritas tersendiri. Jadi kalian tidak usah ikut campur, dengarkan dulu, tonton dulu. Ya, seperti itu aja. Ini bukan ruang pengadilan teman-teman ya. Jadi setiap orang punya hak untuk menjawab dan punya hak untuk tidak menjawab. Ini aku lagi ngecek suaranya. Ini suara Anda nih. Udah ngomong sama teman-teman. Dia kan ini karena dia tidak ada lagi aktivitas dalam penggembiraan dan lain-lain. Lu pikir aja dia belum kerja di sosmed. Kapan mengembangkannya? Tapi cara Pak Bongo. Sebentar. Aku lagi nyari verbatimnya. Bentar ya. Kasih waktu 7 hari. Ya, nggak apa-apa, kasih aja, nggak apa-apa. Hari terakhir aku udah Kita kasih di keleluasaan. semua data dia, data keluarganya, masa lalunya, kerja apa. Ntar aku lagi cari suaranya kakak yang mau pertanyaan. Ya, nggak apa-apa. Saya beri keleluasaan percakapan saya dengan Metatron 3 atau 4 hari yang lalu, saya lupa, dengan tujuan menanyakan kenapa Yosef marah-marah lalu suruh saya pindah ke Belanda, jadi gabung sama Metatron. Itu tujuan saya menelpon teman-teman ya. Tapi pembicaraan itu mengarah kepada pembongkaran data tentang siapa. Ini baik-baik. Silakan. Ya, silakan. Aku nanti akan spill suara ini di teman-teman saya, tapi dengar baik-baik. Ada lagi aktivitas dalam penggembiraan dan lain-lain. Pikir aja itu aja di sosmed. Kata menggembalakannya, kata dia diakonian. Iya, itu bicara tentang pembongkaran. Dia kasih waktu 7 hari, ini hari terakhir. Hari terakhir aku udah dapat profiling semua data dia, data keluarganya, masa lalunya, kerja apa.
seharian takut. Dengar ya. Lu nggak cari data gue, Wid, sekali Wid. Enggak lah, betul. Ngomong itu nggak? Lu nggak nyari data gue, Wid? Betul. Bukan, aku bilang lu kenapa nggak sekalian nyari data gue? Lu jawabnya apa? Lah enggak lah, kan aku udah tahu kakak. Betul nggak? Aku kan Karena ada merubah-rubah tuh. Iya, oke. Berarti aku nggak bohong ya. Ada 2 kali kok. Ini rekamannya ada 47 menit saya rekam. Iya. Dan sebentar, kok jadi iya. Sebentar. Enak aja Anda ternyata Anda menanyakan seperti itu. Ternyata H+1, saya baru tahu Anda berzina sama seorang Islam. Betul? Anda berzina? Ketiga, kenapa saya harus menjawab iya? Kalau Saya kamu ketemu merasa Anda. itu iya sebentar. Oke, dengar semua ya. 3 ya teman-teman ya. Iya dong, kalau Dengar ya. kamu merasa Anda bisa jawabin ya, 3 ya. sebentar. Yang harus banyak bicara itu saya, ya seperti itu. Kalau kamu bertanya kepada saya, kalau saya menjawab tidak, kalian tidak suka dan tidak mau, tidak setuju, silakan sana. Bukankah tadi kamu ngomong di ruangan grateful, yang suka silakan dengarkan, yang tidak suka silakan pergi, sesemudah itu. Yang mau percaya silakan, yang nggak mau percaya silakan. Yang saya heran, sebentar, saya iyalah, karena kan saya yang Gini. Anda bilang di roomnya. Kamu tadi bicara di belakang Jangan saya, gitu dong, saya dengar jangan sendiri. gitu. Makanya perhatikan. Saya kalau selesai selalu menggunakan hal Jangan saya gitu. perhatikan. Ya. Moderator sabar sebentar. Saya Gini. Saya sebentar. Saya mau konfirmasi. Anda kan punya suami. Saya dulu bicara, kamu bisa nggak? Anda kan ngaku saya punya suami, Bu. Kenapa kamu memaksakan kehendak? Saya sampaikan. Kenapa kamu memaksakan kehendak? Nggak usah ngajak orang ribut terus lah hidupmu. Nggak usah ngajak orang berantem lah kesana kemari. Saya kasih tahu kamu baik-baik. Kamu kalau percaya dengan pihak sana, kejar pihak sana. Pihak sana yang mengkasuskan, mendalilkan, pihak sana yang harus membuktikan. Bukan saya. Ngapain sih ngejar-ngejar saya itu? Ngapain nuntut klarifikasi dari saya? Ngapain nuntut konfirmasi dari saya? Emang sih? Makanya saya bilang kalau saya sudah selesai bicara, sebentar, itu urusanku sebentar. Ini kenapa sih suka motong? Sebentar, perhatikan saya kalau bicara selalu menggunakan kata-kata silahkan setelah selesai. Bisa nggak kamu belajar self control di ruangan orang, jangan mendominan. Ini ruangan orang, ya. Jadi saya ulang baik teman-teman ya, perhatikan. Kalau kalian sudah merasa percaya dengan pihak di sana, nggak usah cari saya, nggak usah kejar saya. Nikmati apa yang kalian percayai. Udah, toh saya nggak ribut, saya nggak marah, saya nggak ngamuk. Pelayanan saya, penginjilan saya, urusan saya, bukan urusan kamu. Saya tidak pernah dapat kontribusi juga dari kamu, baik secara lapangan maupun secara sosial media. Saya juga tidak pernah mengganggu hidupmu. Saya tanya apa keuntunganmu dan apa kerugianmu. Kamu jual nama saya demi jualan Alkitab. Kamu ada bukti chatnya. Ya, Anda chat teman-teman kalau jualan nama saya. Ya, perhatikan teman-teman ya, apapun tuduhan kalian. Dengar silahkan kalian buktikan. Makanya kamu nggak mau di-mute sama moderator sebentar. Saya selalu menggunakan istilah silahkan kalau sudah beres. Kamu bisa sabar ya? Ya kalau nggak mau di-mute sama moderator tuh tahu kalau potong ucapan saya pasti akan di-mute. Itu moderator punya otoritas. Saya nggak pernah perintah mereka lagi. Ya, saya akan memberi dia kesempatan berbicara, tapi tunggu saya selesai. Teman-teman paham nggak? Ya kalau gini terus putar-putar begini aja 10 jam juga begini aja. Saya ulang ya teman-teman ya. Saya ulang sekali lagi. Jikalau kalian sudah percaya dengan VT yang dikeluarkan oleh Islam, silahkan kalian percaya, nggak usah kejar saya lagi, nggak usah tuntut saya lagi, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya ini independen, ya, tidak pernah bergantung atau berkoalisi dengan siapapun. Jadi saya tidak pernah ganggu kamu, kenapa kamu harus ganggu saya? Itu yang kedua, ya. Kalau kamu bilang saya jual nama si A, si B, si C, nggak usah pakai ngomong, kasih bukti, ini bukti, baru kita bereskan. Yang ketiga, siapa yang angkat kamu jadi jaksa, jadi hakim, jadi polisi di TikTok ini? Sehingga kamu dengan mudah, dengan gampang menghina orang, mendesak orang, mengukur orang, ya. Siapa yang angkat kamu? Dan yang keempat, kenapa saya harus konfirmasi kepada kamu? Sekali lagi, bos saya bukan, suami saya bukan, pimpinan saya bukan, gembala saya juga bukan. Maka
Anda bicara ke saya, Anda punya suami. Makanya saya nggak yakin itu Kalina berselingkuh. Saya nggak yakin Kalina selingkuh. Saya ulangi, Anda bilang ke saya, Anda punya suami. Nah, inilah adatmu Tuin, inilah adatmu. Anda punya Inilah suami, adatmu, kan? kenapa kamu? Inilah adatmu, makanya kamu di-mute. Jangan di-mute dulu dong. Ya kalau kamu nggak mau di-mute, Saya pernah tunggu ketemu. kata saya silahkan. Sampai tunggu Pernah saya ketemu Anda dan Anda bilang ambil punya. bagianmu. Ya, teman-teman, Viti saya itu udah menjawab sebenarnya. Keluarga saya share di situ. Ya, jadi tidak usah dialihkan dulu, saya tuntaskan. Setelah saya katakan silakan kamu bicara. Ya, jadi teman-teman, yang keempat saya mau kasih tahu ya. Kalau Viti itu keluar dari kadrun, kalian tuh harusnya tahu misi dan visinya apa. Kalau tidak untuk memprovokasi, menghancurkan dan menghambat penginjilan itu sendiri. Dan yang kelima, kalau memang tidak ada bukti yang bisa disepil secara A1 keluar dari ruang pengadilan, jangan ikut-ikutan memperpanjang pekerjaan iblis, memprovokasi orang, dan seterusnya. Udah silakan 5 butir, semoga didengarkan dan direkam kalian. Iya, kamu bilang kamu punya suami kan? Betul Iya nggak? dong. Ketemu. Hah? Iya dong. Oke, berarti. Tonton aja Viti saya. Iya, berarti Viti saya kamu. sebentar, saya luruskan sebentar. Astaga. Di Viti saya bulan Agustus, bukan masalah astaga, karena kamu nggak pernah nonton Viti saya, tapi kamu